Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penugasan hands-on yaitu di chapter 2, yaitu tentang managing application project in multi-tenant cloud ya. Jadi di sini kita itu akan mengelola proyek aplikasi di cloud multi-tenant multi-tenant, kelola proyek dan penggunaannya, serta menetapkan kuota untuk proyek tersebut. Jadi dapat melakukan tugas-tugas di lab ini menggunakan dashboard atau CLI yang terpandu pada OpenStack. Oke, jadi untuk yang pertama di sini ada petunjuknya, yaitu kita akan create and delete a project, dan create, delete, and add user to a project, dan set project quota. Oke. Sebelum kita memulai, pastikan di lab sini kita sudah melakukan start untuk mesinnya ya. Oke, bisa langsung saja kita bisa masuk ke workstation untuk melakukan praktikum. Oke, sebentar. Oke, oke, di sini kita sudah masuk ke dalam Red Hat. Jadi sambil kita menunggu, kita akan bahas sedikit tentang Oke, untuk course-nya di sini ya. Dan nanti yang pertama kita akan menjalankan lab project review start, dan selanjutnya ini ya. Oke, pas sudah, oke. Kita ke activity, kemudian kita ke terminal. Oke, kita supaya tidak ini kita split saja di sini untuk melihat perintahnya ya, cara kerjanya. Oke, jadi di sini kita akan dimasuk dulu ke start dulu ya. Lab, lab project review serta. Oke, kita start lebih dahulu. Oke, sharing. Jadi perintah ini digunakan untuk memulai dan menyiapkan environment lab yang akan digunakan dalam praktik ya. Dalam praktiknya. Oke, jadi di sini masih dalam proses. Oke, kita langsung saja di sini. Kita lanjut ke selanjutnya. Source the home student. Oke, nah, selanjutnya kita ke source operator. Banyak kan operator satu production RC. Oke, sudah. Jadi pada perintah source, yaitu untuk di Linux, itu digunakan untuk menjalankan atau membuat isi sebuah file konfigurasi ke dalam environment shell yang sedang aktif. Jadi untuk operator 1 production RC adalah file konfigurasi yang berisi tentang kredensial atau informasi autentikasi untuk mengakses OpenStack. Oke, yang biasanya itu file ini berisi beberapa variabel environment kayak misalnya OS username, OS password, OS project, dan OS authentication URL. Oke.
Langsung saja kita lanjut ke step berikutnya. Oke, pada step yang selanjutnya di sini ada OpenStack Project. Oke, langsung saja kita jalankan. Di sini OpenStack Project create ini domain Oke, jadi pada langkah kali ini kita menjalankan perintah OpenStack Project Create, yaitu perintah ini digunakan untuk membuat sebuah project baru di OpenStack. Jadi project dalam OpenStack ini berfungsi sebagai wadah atau ruang kerja untuk mengelola resource cloud seperti instance, network, image, dan storage. Oke, ini sudah kita selanjutnya ke step berikutnya, yaitu kita akan membuat step untuk membuat project baru dalam OpenStack. Oh, jadi kita itu akan membuat sebuah project baru di dalam project. Oke, di sini ya. Oke, langsung saja di sini kita open stack project. Stack project ini create domain my typo French manufacturing is coba oke ID oke kita ada typo kayaknya. Oke, kita salin saja di sini ya. Oke, kita rapihkan dulu. Oke, sudah di sini ya. Oke, jadi di sini pada langkah ini kita itu menjalankan OpenStack Project Create, yaitu untuk membuat project baru dalam OpenStack. Jadi dalam perintah ini terdapat tambahan seperti parameter, bisa kita lihat di sini parameter min parents. Nah, yang berarti project ini yang dibuat akan menjadi subproject atau project turunan dari project yang lain. Jadi untuk penjelasan parameternya adalah OpenStack Project Create digunakan untuk membuat project baru pada sistem OpenStack, dan untuk dominan microbe ini digunakan untuk menunjukkan bahwa project ini berada di dalam domain microbe yang digunakan untuk semacam mengelompokkan project dan user dalam suatu organisasi. Oke, ini sudah. Kita lanjut ke step berikutnya. Oke, sekarang kita membuat waste ya. Oke, supaya tidak typo.
saja di sini kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Hmm, Oke, sudah ya. Jadi di sini itu eh, ada nama project baru yang dibuat yaitu Wise ya. Ya ini sudah ada di sini ya. Jadi dengan perintah ini maka project Wise berhasil dibuat sebagai sub project dan manufacturing seperti project IT sebelumnya ya. Ini kan kita tadi membuat project IT dan sekarang kita membuat project Waits. Dan fitur ini biasanya digunakan untuk memisahkan resource berdasarkan divisi atau departemen dalam organisasi tersebut. Oke, oke, lanjut kita ke langkah selanjutnya. Untuk pertama sudah, oke kita lanjut ke langkah selanjutnya. Open Stack User Script. Oke, ini agak lumayan panjang, kita sambung saja di sini. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, aduh, jadi oke, sudah. Hmm, sebentar, sepertinya kita ada sedikit typo ya. Oke. Hmm, oh, iya, iya, iya. Ini tetap gagal ini ya. Oke. Ini typonya di awal ya. Ini cuma kurang. Oke. Bisa. Oke, sudah ya. Di sini sudah bisa. Oke. Jadi di sini ya. Di sini tuh menjelaskan create the user with Red Hat as the password, the domain. Oke, jadi di sini tuh jadi untuk perintah kerja ini digunakan untuk membuat user baru yang bernama user di domain Microsoft dengan passwordnya di sini tidak kelihatan ya. Dengan passwordnya itu Red Hat dan user tersebut akan memiliki ke project manufacturing. Oke. Oh ya, ini passwordnya Red Hat. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, asik user the member and add. Oke, member kita rapikan dulu dahulu. Oke, oke jadi
Untuk perintah OpenStack role ini digunakan untuk memberikan user. Jadi untuk memberikan role member kepada user. Jadi pada project manufacturing sehingga user tersebut memiliki hak akses untuk menggunakan di project tersebut. Oke, lanjut ke slide berikutnya, ke langkah berikutnya. Oke. Proses ya. Stay. Oke. Student manufacturing scissors. Oke. Oke. Sudah, jadi pada langkah ini kembali menggunakan perintah OpenStack role add, yaitu tapi kali ini kita memberikan role admin kepada user. Jadi perintah ini digunakan untuk menetapkan hak akses tertentu kepada user dalam sebuah project di OpenStack. Oke, jadi di sini admin adalah role yang diberikan yang meminta hak akses lebih tinggi dibandingkan role member. Oke, jadi dengan perintah ini, user akan memiliki role admin pada project manufacturing sehingga user tersebut dapat mengelola resource secara penuh di dalam project tersebut, seperti membuat atau mengubah atau menghapus resource. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu resource. Source. Source user factory Oke, sudah masuk ya. Oke, sekarang oke, mungkin ini kita copy saja karena enggak lumayan detail ini tulisannya agar menghindari bentuk typo ya. Oke. It's Oke, jadi di sini kita itu menggunakan untuk melihat batas penggunaan resource seperti CPU, RAM, dan instance. Dan pada drop ini pada project AIDS ya. Oke, selanjutnya kita ke selanjutnya stack quota sets. Oke. Oke. Jadi untuk perintah ini yaitu digunakan untuk mengatur atau mengubah batas penggunaan resource kuota pada suatu project di OpenStack ini. Jadi perintah kuota ya, kuota itu digunakan untuk mengontrol jumlah resource float yang dapat digunakan oleh suatu project sehingga pengguna resource itu dapat
lebih teratur dan tidak melebihi kapasitas yang tersedia. Oke, oke, langsung saja kita ke tahap selanjutnya. Oke, kita coba hanya show. Oh, ini hanya 1000. Hmm, Pensio. Sebentar. Tadi kita dari. Oke, sekarang kita akan wise. Pensio. Kita akan melihat ya. Di sini sudah. Kita akan melihat di sini. Wise. Oke, bisa kita lihat di sini untuk hasilnya yaitu menunjukkan bahwa Project Wise itu memiliki batas resource yaitu 20 CPU dan 20 CPU cores ya, dan 10 instance dan 51.200 untuk RAM-nya ya. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Oke. Oke, jadi pada angka ini kita itu menjalankan perintah yaitu untuk mengubah batas pengguna resource pada sebuah project di OpenStack. Jadi kuota tidak digunakan untuk mengatur dan membatasi jumlah resource pada cloud yang dapat digunakan oleh suatu project seperti CPU, RAM, dan jumlah instance. Oke, mungkin kita sudah sampai di tahap yang ini ya. Oke, kita lanjut di tahap di Firefox ya. Kita masuk ke Firefox di sini activity. Oke, terminal. Di di sini. Ini untuk linknya bisa kita salin ya. Kita masuk dulu ke Firefox di sini. Oke, kita tambahkan di sini. .com. Oh, hmm, ini dashboard reserve.
Action. In. Dan seperti user. Oke. Ntar project. Firefox-nya. Oke, sekarang. Oke, jadi tadi itu sebelum saya memulai praktikum atau hands-on ini, saya tadi sudah mempraktikannya. Dan sekarang kita itu tinggal finishing saja ya. Oke, kita hanya menunjukkan untuk cara-caranya, yaitu navigate to identity user. Oke, yang pertama kita ke identity dan kemudian kita ke klik create project. Oke, create project, oke, login. Oke, kemudian di sini eh, project member, project information. Hmm, oh, oke. Bentar. Jadi user. Oke, sini kita membuat create user. Oke, di sini kita masukkan untuk konfirmasi password. Nah, di sini kita usernya di sini user 2 dan untuk description di sini kita in saja, dan di sini untuk emailnya ini Rian Ramadan 75 gmail.com. Oke. Kemudian untuk password di sini ya, untuk passwordnya itu red hat ya, sini juga red hat. Oke. Untuk primary project di sini bisa kita isi dengan base ya, base. Oke, untuk role member di sini kita pilih admin. Oke, create user. Oke, di sini sudah ada user 2 ya. Oke, di sini sudah, kemudian upload dashboard dari user 2. Oke, identity project, ke identity project, kita kembali ke project. Hmm, hmm, select modify. Ini ya, modify goods. Oke, nah ini untuk select compute kategori the enter for instance. Nah, di sini kita gak 5 ya. Oke, sudah. Oke, 5. Oke, dan kita save. Oke, sudah sukses ya.
Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.